Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Indra Wijaya, NIM D011934. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai peninjauan saluran drainase dari kelompok saya. Pertama langsung saja mengenai peninjauan lokasi drainase. Ditampilkan pada slide pertama itu peta yang saya screenshot dari Google Maps. Nah, lokasi peninjauan saluran drainase pada kelompok kami itu berada di Tamo Pusat di Kota Majene. Nah, pada titik peninjauan lokasi ini dibagi menjadi 5 segmen. Nah, seperti yang dilihat pada maps yang saya capture ini tuh pada segmen pertama itu ditandai dengan garis berwarna hijau. Nah, kedua itu warna biru, ketiga warna kuning, keempat warna orange, dan terakhir itu warna hitam. Nah, seperti yang dilihat pada slide yang saya tampilkan ini, kelompok kami itu mengamati 5 segmen. Nah, di 5 segmen ini kami mengelilingi semacam perumahan ya. Di sini ada di sini lokasinya itu berada di perumahan. Nah, kami meninjau drainase yang mengelilingi satu titik tanah di situ di antara beberapa perumahan seperti itu. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan atau drainase yang terdapat di tempat peninjauan kami, yaitu di Tamo Pusat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, kondisi lingkungan dan drainase pada Tamo Pusat dapat dilihat pada gambar ya. Lokasi peninjauannya itu berupa lokasi perumahan dengan area di belakang rumah, bagaimana ya, di belakang atau di belakang dari jalan rayanya itu kan ada laut. Nah, pada gambar pertama itu dilihat lokasinya itu berada di pinggir laut dan kemudian merupakan area perumahan. Nah, berdasarkan kondisi drainase yang ditinjau itu, kondisinya itu drainasenya itu sedikit retak-retak, dan drainasenya itu tidak terlalu besar karena ini merupakan drainase untuk perumahan saja. Nah, dan seperti yang dilihat pada air limbahnya itu merupakan air limbah dari pemukiman masyarakat di sana. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini akan saya jelaskan mengenai apa saja pada slide ketiga dan slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan dimensi dari saluran drainase yang kami tinjau. Nah, pertama itu kita mengukur lebar jalan dan bahu jalan pada lokasi drainasenya. Nah, tiap segmen pada lokasi peninjauan diukur lebar dan bahu jalannya. Nah, pada segmen pertama itu lebar jalannya itu 3,6 meter, sementara lebar bahunya itu 0,7 meter. Nah, pada segmen kedua itu lebar jalannya 4 meter, lebar bahunya 1,3 meter. Nah, pada segmen 2 yang dimaksud ini berhadapan langsung dengan laut ya, sebelah. Terus pada segmen ketiga itu lebar jalannya itu 5,7 meter. Nah, tidak ada bahu jalan karena pas kami meninjau itu setelah jalan langsung ditimbali dengan drainase. Seperti pada segmen keempat dan kelima juga langsung drainase, tidak ada bahu jalan. Nah, pada segmen keempat itu
lebar jalannya itu 5,6 meter, dan pada segmen kelima lebar jalannya itu 5,84 meter. Oke, lanjut pada slide berikutnya itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari slide 4 dan ke bawah ini tuh saya akan menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan untuk dimensi saluran drainase yang kami peroleh. Nah, untuk mencari dimensi saluran drainase itu dibutuhkan data-data sebagai berikut. Nah, dimensi saluran drainase itu apa? Hidrolika salurannya itu yang dicari itu kecepatan aliran dalam saluran dan debit aliran Nah, untuk mencari kecepatan aliran dalam saluran dan debit aliran diperoleh data-data seperti mencari luas potongan melintang aliran, keliling basah, jari-jari hidrolis atau radius hidrolik, kemudian kemiringan saluran. Nah, setelah mendapat keempat ini, kita dapat mencari kecepatan aliran dalam saluran dan debit aliran. Nah, sebelum mencari keempat ini juga terdapat rumus masing-masing ya. Dalam rumus masing-masing itu juga kita mencari nilai-nilainya tersendiri. Nah, untuk A itu atau luas potongan melintang salur aliran, rumusnya yaitu B tambah M kali H. Nah, di mana B itu adalah lebar dasar saluran, kemudian M itu kemiringan talut, H adalah tinggi air. Nah, saya akan menjelaskan poin-poinnya saja dulu ya. Lanjut, B itu adalah tinggi jagaan, A adalah luas potongan melintang aliran, P merupakan keliling basah, R jari-jari hidrolis atau radius hidrolika, X itu beda elevasi yaitu jarak horizontal, S itu kemiringan saluran, N itu koefisien kekerasan mending. Nah, koefisien kekerasan mending itu dapat dilihat pada slide selanjutnya. Nah, saya akan tampilkan slide selanjutnya. Nah, ini koefisien kekerasan mending itu dapat dilihat pada tabel yang telah saya tampilkan ini. Nah, koefisien mending itu dibagi atas tipe-tipe saluran ya, seperti jika salurannya itu merupakan baja, jadi koefisien mendingnya itu antara 0,011 sampai 0,014. Kalau jika salurannya itu terbuat dari baja permukaan gelombang, maka koefisien mendingnya itu 0,021 sampai 0,030. Jika semen 0,010 sampai 0,013, beton 0,011 sampai 0,015, pasangan batu 0,017 sampai 0,30, kayu itu 0,010 sampai 0,014, bata 0,11 sampai 0,15, sementara aspal itu 0,013. Nah, pada peninjauan dari kelompok kami itu, drainase yang kami tinjau itu bahan tipe salurannya itu merupakan saluran dari beton ya, maka kami mengambil nilai tengahnya dari 0,011 itu sampai 0,015, nilai tengahnya itu 0,013. Nah, lanjut. Nah, di sini sudah masuk data pengamatan ya. Pada data pengamatan ini merupakan data-data yang kami kumpulkan seperti ada lebar dasar saluran, kemiringan talut, tinggi air, kemudian tinggi jagaan, ada beda elevasi, jarak horizontal, dan koefisien mending. Nah, di mana pada segmen 1 itu lebar dasarnya ditandai dengan istilah B ya, lebar dasar itu B, kemudian M itu kemiringan talut pada masing-masing segmen 1. Nah, untuk lebar tahunnya itu segmen 1 0,36, segmen 2 0,4, segmen 3 itu 0,33, segmen 4 0,3, segmen 5 0,99. Nah, untuk tinggi air pada masing-masing segmen itu segmen 1 0,09, segmen 2 0,1, segmen 3 0,13, segmen 4 0,07, segmen 5 sama 0,07.
Nah, sementara untuk tinggi jagaan pada segmen 1 itu 0,3, segmen 2 0,53, segmen 3 0,43, segmen 4 0,4, segmen 5 0,37. Untuk beda elevasi ini dicari dengan menjumlahkan tinggi jagaan tambah tinggi air. Nah, diperoleh beda elevasi untuk segmen 1 itu 0,39, segmen 2 0,63, segmen 3 0,56, segmen 4 0,47, segmen 5 0,44. Sementara ya ini merupakan jarak horizontal dari saluran yang diamati ya. Untuk segmen pertama itu panjang saluran yang diamati itu 47 meter, segmen kedua 87 meter, segmen ketiga 48 meter, segmen 4 79,8 meter, sementara segmen kelima itu 7 meter. Untuk koefisien bandingnya sama ya, karena sama-sama terbuat dari beton. Kita lanjut. Sebelum itu total keseluruhan saluran yang kami amati dari 5 segmen itu totalnya itu 268,8 meter. Lanjut. Nah, pada slide berikutnya ini hasil pengamatan. Nah, di sini hasil pengamatan setelah mencari data-data dari slide sebelumnya tadi, kita sudah dapat menghitung luas potongan melintang aliran, keliling basah, jari-jari hidrolis, kemiringan saluran, kecepatan aliran serta debit aliran. Nah, untuk luas potongan melintang saluran tiap segmen itu ditampilkan pada tabel seperti pada slide ke-8 ini ya. Untuk luas potongan melintang aliran segmen 1 itu 0,04, segmen 2 0,05, segmen 3 0,06, segmen 4 0,03, segmen 5 0,07. Untuk mendapat luas potongan melintang aliran ini kita dengan rumus yang sudah saya tampilkan pada slide ke-6 tadi ya. Rumusnya itu dalam kurung lebar dasar saluran ditambah kemiringan talut dikali tinggi air dan balas kurung kemudian dikali dengan tinggi air. Itu untuk memperoleh luas potongan melintang aliran tiap-tiap segmen. Nah, untuk keliling basah saluran itu diperoleh dengan menggunakan rumus dalam kurung lebar dasar saluran ditambah 2 dikali tinggi air, kemudian akar 1 tambah kemiringan talut pangkat 2. Nah, setelah menggunakan rumus itu kita dapat memperoleh nilai segmen 1 itu sebesar 0,61, segmen 2 0,68, segmen 3 0,70, segmen 4 0,50, serta segmen 5 1,19. Nah, untuk jari-jari hidrolis tiap-tiap segmen itu diperoleh dengan rumus A per P, di mana luas potongan melintang dibagi dengan keliling basah. Seperti ini ya. Semisal pada segmen 1 untuk memperoleh nilai 0,07 itu dengan cara 0,04 dibagi dengan 0,61 diperoleh 0,07. Sementara segmen 2 itu nilai jari-jari hidrolisnya itu sebesar 0,07 juga. Kemudian segmen 3 0,09, segmen 4 0,05, segmen 5 0,06. Nah, untuk S merupakan kemiringan saluran. Nah, kemiringan saluran itu diperoleh dengan rumus beda elevasi bagi jarak horizontal dikali dengan 100%. Nah, beda elevasi pada
Kemiringan saluran pada segmen 1 itu hasilnya itu 0,83 meter, segmen 2 0,72 meter, segmen 3 1,17 meter, segmen 4 0,59 meter, segmen 5 6,29. Kemiringan talud itu tadi yang saya jelaskan diperoleh dengan cara beda elevasi dibagi dengan jarak horizontal, ya, dimana beda elevasi itu diperoleh dengan rumus tinggi air ditambah tinggi jagaan, kemudian dibagi dengan panjang saluran yang diamati tiap segmen. Kemudian setelah mendapatkan nilai luas penampang, keliling basah, garis hidrolis serta kemiringan saluran itu, kita sudah dapat menghitung kecepatan aliran dalam saluran. Nah, kecepatan aliran dalam saluran itu diperoleh dengan rumus seper N, di mana N itu adalah koefisien Manning dikali dengan jari-jari hidrolis pangkat 2/3 dikali kemiringan saluran pangkat 1/2. Kita ambil contoh untuk segmen 1, ya. 1 dibagi 0, koefisien Manning kita tadi 0,013, jadi 1 dibagi 0,013 dikali dengan 0,07 pangkat 2/3 dikali dengan 0,83 di pangkat 1/2, hasilnya itu 11,33 meter per detik. Nah, untuk segmen 2 kecepatan alirannya itu 11,36 meter per detik, segmen 3 16,2 meter per detik, segmen 4 8,14 per detik, segmen 5 30,08 per detik. Nah, jika dilihat pada tabel yang saya tampilkan ini, mengapa pada segmen 4 ini kecepatan alirannya itu sedikit, sementara pada kecepatan aliran pada segmen 2 itu sekitar 11,36, sementara pada segmen keempat itu 8,14 saja, sementara jarak sepanjang saluran di antara keduanya itu hampir sama, ya, beda selisih 10 lah, karena segmen 2 itu 87 meter, sementara segmen 4 itu 79,8 meter. Nah, pada lokasi peninjauan kemarin itu, pada segmen 4 ini setengah dari panjang saluran drainase ini tidak dialiri oleh air. Nah, dari pengamatan itu, dari titik 1 sampai 24 meter itu tidak dialiri oleh air limbah masyarakat. Nah, antara 24 sampai panjang 79,8 itu sudah dialiri, makanya kecepatan alirannya itu kecil. Nah, kita lanjut saja untuk perhitungan debit aliran. Untuk perhitungan debit aliran itu diperoleh dengan rumus V dikali dengan A, di mana V adalah kecepatan aliran dalam saluran, A itu adalah luas potongan melintang aliran. Untuk segmen 1 itu kita dapat langsung lihat pada tabel 0,04 A dikali dengan V, atau V dikali dengan A sama saja, ya. 0,04 dikali 11,33 itu hasilnya 0,46 meter kubik per detik. Untuk segmen 2 nilainya itu 0,57 meter kubik per detik, segmen 3 0,96 meter per detik, segmen 4 0,21 meter per detik, segmen 5 2,23 meter per detik. Di sini juga dapat dilihat sendiri, ya, untuk semakin panjang saluran yang diamati,
maka semakin kecil debit alirannya, sementara kecepatan alirannya itu besar, debitnya kecil. Kok jika panjang saluran yang diamati itu kecil, maka kecepatannya besar dan debitnya kecil, seperti itu. Terus sebelumnya total dari kecepatan aliran yang diamati pada 5 segmen ini yaitu 76,93 meter per detik, sementara total debit untuk 5 segmen ini yaitu 4,43 meter per detik. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, terakhir merupakan kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan yang kami peroleh dari hasil peninjauan drainase yaitu peninjauan drainase di Tanggal Pusat Madinah, kondisi drainase pada daerah tersebut retak-retak seperti yang saya jelaskan tadi pada slide depannya, slide kedua, slide ketiga. Di situ ada foto yang saya tampilkan tadi, dapat dilihat kondisi retak-retak pada drainasenya. Kemudian pengaliran air pada drainasenya terbilang cukup sedikit, sehingga tinggi jagaan lebih tinggi dari tinggi air. Nah, dapat dilihat ya tadi tinggi hanya itu lebih pendek dari tinggi jagaannya, karena drainase yang kami amati itu hanya drainase perumahan, dimana kalau jika drainase perumahan itu hanya dialiri oleh air limbah masyarakat saja ya. Nah, ini juga tadi saya sudah jelaskan sedikit pada slide 8 mengapa kecepatan aliran pada segmen keempat itu kecil ya. Nah, di sini saya tulis juga karena pada jarak 0 sampai 24 meter itu tidak teraliri air. Air yang mengalir pada drainase di sana merupakan air limbah. Ini juga ditampilkan tadi pada foto slide ke-3. Air yang dialiri di sana itu tuh air limbah masyarakat ya. Jadi airnya itu tidak cukup banyak, terus berbau. Nah, setelah mengambil kesimpulan dari peninjauan ini, adapun solusi dari permasalahan peninjauan drainasenya itu sebaiknya retak-retak pada drainase diperbaiki. Kemudian karena aliran air tidak teraliri dengan lancar seperti contoh pada segmen keempat tadi ya, maka tanah pada dasar drainase perlu diangkat atau digali sehingga kemiringan drainase dapat terbentuk dengan baik lagi sehingga alir air limbah masyarakat tidak tersumbat pada tiap segmen. Nah, sedikit saya bercerita mungkin pada pengamatan kemarin, jika diukur kedalaman air pada drainase itu banyak tanah ya di bawahnya, karena pas mengukur itu pada saat mengukur itu airnya kita tutupi oleh tanah, sehingga kemungkinan kemiringan salurannya itu ditutupi oleh tanah sehingga tidak ada kemiringan lagi, sehingga airnya itu rata sehingga tidak mengalir begitu. Jadi solusi dari kami itu sebaiknya seperti itu ya. Tanah-tanah pada saluran drainasenya itu diangkat kembali agar alir air limbah pada saluran drainase tersebut dapat teraliri, karena seperti yang ditinjau kemarin juga itu alir airnya itu di situ saja, sehingga sedikit berbau ya jika mendekat ke sana. Cukup di situ mengering lagi, sehingga tidak teraliri. Makanya kemiringannya ini perlu diperhatikan lagi, digali tanahnya agar alir airnya itu dapat mengalir ke pusat drainase. Nah, mungkin cukup sekian dari
penjelasan tentang peninjauan drainase yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.